Halo semua, selamat datang di channel Sojaraga. Nah, di video kali ini kita masuk ke segmen kita mau bahas berbagai macam fakta di seluruh dunia, baik itu tentang travel, baik itu tentang negara, pokoknya semuanya hal-hal yang berhubungan dengan traveling. Ya. Nah, tapi untuk mencari faktanya, kebenarannya, kita akan mengecek langsung di Google supaya kita tidak beropini sendiri. Oke. Seperti itu. Oke. Siap. Nah, tapi di video kali ini kita mau membahas sebuah negara, fakta-fakta traveling dari sebuah negara yang sedang banyak banget nih masuk ke berita nasional kita. Nah, namanya adalah Korea Utara. Seperti apa sih sebenarnya fakta-fakta traveling? Apakah kita bisa, seorang warga Indonesia bisa traveling ke negara Korea Utara? Penasaran nggak sih? Kita langsung aja cek ya. Yang pertama nih, ini kita mau mengutip, ya, kita mau mengutip dari website Kemlu, Kementerian Luar Negeri.go.id, langsung di Korea, bagian Korea Utara. Nah, ini bisa dilihat langsung. Saya bacakan dulu satu-satu ya. Nama resminya itu adalah Republik Rakyat Demokratik Korea atau RRDK, dengan bentuk negara Republik Demokratik. Sistem pemerintahannya sosialis dan ibu kotanya yang sering kita lihat di berita yaitu Pyongyang, dengan sekitar ada 3,2 juta jiwa yang tinggal di kota tersebut. Luas wilayahnya tidak terlalu besar, yaitu sekitar 120.538 km persegi. Oke, lanjut lagi. Dengan populasi total dari negara Korea Utara yaitu sekitar 25,7 juta jiwa, yang kiranya sekitar 1/10 dari negara Indonesia. Ya. Oke. Nah, kepala negara saat ini seperti yang sudah saya sebut tadi, yaitu Bapak Kim Jong Un, yang merupakan cucu dari Presiden Kim Il Sung. Jadi turun-temurun mereka masih bertahta sampai sekarang, belum tergantikan. Oke, lanjut saja ke bagian yang penting. Nah, bahasa resminya yaitu bahasa Korea dengan dialek Pyongyang. Oke, jadi mungkin bagian Korea Selatan dan Korea Utara mungkin memiliki bahasa yang sama tapi dengan dialek yang berbeda. Oke. Mungkin bisa dicontohin. Mungkin di sini ada yang bisa. Hajima. Nah, begitu juga dengan mata uang. Mata uangnya itu won, tapi walaupun sama-sama won, tapi berbeda dengan won yang Korea Selatan. Oh, gitu ya. Jadi yang jelas won yang Korea Selatan tidak bisa digunakan untuk berbelanja di Korea Utara. Oke. Selanjutnya kita mau bahas mengenai lokasi dari Korea Utara sendiri. Mungkin beberapa dari kalian belum tahu persis ya lokasi dari Korea Utara itu di mana sih? Belum. Gitu. Oke. Kita langsung ambil nih dari Google Maps. Oke, bisa dilihat nih ya. Yang udah jelas ya, namanya juga Korea ya. Korea Utara lokasinya persis di utara dari Korea Selatan. Oke, nah di sini sudah langsung didirect dari daerah khusus ibu kota Jakarta ke ibu kota Korea Utara yaitu Pyongyang. Itu kalau tulisannya di sini di Google ini ya, kalau naik pesawat itu membutuhkan waktu 1 hari plus 6 jam, tapi dengan catatan penerbangan lanjutan atau 2 kali transit. Sini ya, sesuai Tapi emang dengan nggak ada ininya, Apa? nggak ada yang langsung. Tidak ada. Nah, nanti akan dijelaskan kenapa tidak bisa langsung. Oke. Pesan kan? Sangat penasaran. Nah, bisa naik apa aja sih? Bisa naik apa aja sih ke sana? Kita lihat ya dari Google Maps ini ya. Oke, tadi 1 hari 6 jam itu dengan 2 kali transit itu dengan menggunakan pesawat. Menggunakan sepeda tidak mungkin ya, makanya dilarang ya. Terus jalan kaki juga lebih mustahil. Mungkin berenang bisa. Transportasi umum juga tidak tersedia. Mengemudi juga lebih mustahil lagi. Jadi satu-satunya cara adalah menggunakan pesawat. Ya wajar ya. Oke. Wajar. Luar negeri, coy. Oke. Nah, ini kita lihat ya dari lokasi-lokasinya. Jadi masih di sekitar lokasi benua Asia. Nah, lokasi persisnya itu dekat dengan negara Jepang. Iya. Di sebelah timur ada negara Jepang, di sebelah baratnya ada Cina. negara Cina, di selatannya ada negara Korea Selatan, dan di utara masih dengan negara Cina juga. Oke, ya, kita lihat kalau dari sini. Kalau ibu kotanya sendiri yaitu Pyongyang itu berada di sekitar daerah barat dari negara Korea Utara ini.
Pertanyaan. Oke. Ya, silakan. Transitnya kemana aja? Oke, transitnya kemana aja? Menurut data yang ada dari Google, itu transitnya itu kalau orang-orang mau ke Korea Utara katanya cuma bisa ke dari 2 negara. Pertama dari China atau Tiongkok, yang kedua dari Rusia. Jadi itu ke menurut atas data dulu dari baru Google. turun Iya, gitu. itu dari manapun itu ya. Jadi tidak bisa langsung anggapan dari Indonesia, dari Jakarta ke Pyongyang, Oh. atau dari mungkin Singapura ke Pyongyang, itu nggak bisa. Dan penerbangannya itu terbatas banget. Bahkan ini yang paling sering disebut itu adalah menggunakan Air Koryo. Namanya Air Koryo. Itu Maskapai biasanya sih dari Beijing menuju Pyongyang langsung. Jadi kita benar-benar beda banget ya sama kita jelajah ke negara lain, dan yang dimana kita cek di Skyscanner apa di website lain itu kan kita dengan mudahnya ya bisa cek ya. Nah tapi kalau di sini nggak bisa. Nah kita langsung aja nih, pas banget nih, kita sudah buka juga di skyscanner.co.id. Oke, darinya Jakarta, kita ambil contoh aja nih ya, kita ambil dari Jakarta to-nya North Korea. Oke, departure dan returnnya fleksibel mau bulan apapun itu. Ini kalau di tempat lain ya biasanya ini banyak banget ya, sampai bawah-bawah ya, sampai bawah-bawah nih. Tapi ini bener-bener cuma satu doang. Kotanya cuma bisa Pyongyang doang. Bener-bener cuma ada Pyongyang doang. Dan tulisannya OnePlus Stops. Ya, gitu. Nah ini bisa nih get price nih. Kita coba nih. Coba berapa duit? Nah ini tanda-tanda tanda tidak ketidakpastian semua nih. Makanya. Coba isi. Nah, kalau kita cari di negara lain atau kota lain kan biasa langsung keluar nih price-nya nih. Set pada halaman ini langsung keluar harga semua. Nah, ini enggak. Kita contohnya, misalkan kita sekarang Juli ya, kita cari bulan-bulan yang liburan. Misalkan sehari sebelum Natal misalkan. Sampai tahun baru yang wajar lah ya. Sampai hari Minggu. Get price. Tulisannya sesuai dugaan tidak bisa ditemukan. Kenapa tuh ya? Ya karena itu, memang kita tidak bisa mencari sendiri, tidak bisa beli seenak kita. Jadi kita tidak bisa untuk ke Korea Utara tinggal beli dari suatu daerah ke Korea Utara langsung. Jadi caranya gimana? Nah, caranya itu cuman menggunakan travel yang sudah disediakan dari sana. Ya, betul. Kita tahunya jadi harus ya, izin tidak dulu, bisa. seizin orang sana dulu ya. Bukan semacam izin itu, sebenarnya sih simpelnya yang penting kita tahu travelnya apa, kita tahu nama travelnya apa, kita tinggal mendaftar ke mereka. Nanti mereka yang mengurusi semuanya. Ya, tapi kita taunya travelnya apa untuk ke sana gimana ya? Ada, nah itu, nah ini kebetulan banget kita sudah cari juga. Kita langsung aja nih. Nah, ini kita langsung nih ikutin cara-cara dari si intisari.grid.id. Ini cukup menjelaskan secara lengkap bagaimana cara kita sebagai warga Indonesia bisa pergi ke Korea Utara tanpa pusing dan bisa pulang dengan selamat. Nah itu yang paling penting, yang paling penting ya. Nah ini penjelasan yang penting adalah Republik Rakyat Demokratik Korea itu terbuka untuk wisatawan. Oke. Walaupun kelihatannya tertutup sekali, tapi kenyataannya bisa. Mereka membuka diri untuk turis asing. Nah ini menurut website tersebut dia menyebutkan bahwa Kali Batur itu adalah salah satu agen perjalanan yang ada di Indonesia. Jadi mungkin mirip-mirip seperti kalau kita kenal dari Panorama, kan Aviatur atau tur-tur lainnya. Itu mereka nggak semuanya menyediakan traveling khusus ke sana. Nah kalau ini dia malah sudah biasa melakukan tur perjalanan ke Korea Utara, bahkan dari 2002 penjelasannya. Oke. Nah untuk visa ke Korea Utara itu biasanya kita kalau misalkan kita ke Eropa atau ke Amerika, malah kita kan biasanya mengajukan visa di Jakarta ya biasanya kan ya. Kita tinggal datang, ada formulirnya, kita tinggal ngisi, tinggal bawa data-data yang dibutuhkan. Nah, itu tinggal mengajukan berapa hari atau berapa minggu jadi. Kalau di sini kan nih menurut penjelasannya dia nih, untuk visa ke Korea Utara ini memang harus diurus di Pyongyang langsung, belum bisa di Jakarta. Bapak Ali menjelaskan bahwa harga untuk sekali tur ke Korea Utara itu sekitar 2.500 sampai 3.000 dolar. Oke, nggak jadi. US Hubungannya gagal. Ya. Nah, ini sekitar 34 juta sampai 40 juta rupiah per orang. Oh ya. Menurut kalian gimana? Menurut Anda gimana? Dengan biaya sekitar 40 juta ke satu negara. Worth it nggak kira-kira? Aku sih nggak worth it. Kenapa nggak worth it? Mendingan ke Amerika. Oh gitu ya?
Ya sih, memang dengan biaya segitu 40 juta mungkin bisa ke Amerika mungkin ya. Lebih worth it ya. Kalau menurut Bu Nita bagaimana? Dengan biaya 40 juta, misalkan punya duit 40 juta, mau nggak menghabiskan ke seminggu di Korea Utara? Mau kalau udah keliling dunia yang lain. Oh gitu, berarti Jadi ini mungkin tetap pilihan mau. terakhir. Ya nggak terakhir sih, maksudnya Tetap soalnya mau. itu kan tertutup. Iya. Orang-orang masih jarang, masih Ah. penasaran. Ya mau ke situ, cuman Mau. kalau kayak kelebihan duit gitu. Ya. Kalau kelebihan duit, tapi kalau Jadi misalkan kayak ngepas. kelebihan, aduh, ada Ngepas, 1 M, ya. kenapa enggak? Gitu. Betul. Oh, tuh, Pak Mario gimana nih Pak Mario? Aku setuju Mbak Nita. Oh, gitu. Kalau ada duitnya kenapa enggak? Karena kalau buat aku kemanapun sebenarnya kalau selama kita belum pernah itu akan jadi kayak sesuatu yang kayak aku penasaran pasti ke sana gitu. Kita penasaran juga ya. Nah, ini juga unik juga nih. Harga tersebut berlaku untuk kuota grup dengan minimal 16 orang dalam satu grup. Jadi kita jangan pernah mengharap nih, kita datang ke sana, kita datang sendirian, datang berdua atau sekeluarga, hore-hore, nggak bisa. Jadi kita harus masuk dengan mengikuti kuota mereka. Itu tadi tuh, mohon maaf, tadi itu dengan harga tadi itu harganya standar banget. Anggapannya mungkin Oh, kalau jadi kita ke Singapura, Bintang 3-nya ya. mungkin sebutannya seperti itu nih dari Bapak Ali ini. Nah, tapi ada nih bagian eksklusifnya nih. Kalau kita mau ke Korea Utara, kita bisa pergi dengan harga sampai 85 juta per orang. Pertanyaan, Bapak Ali Siap. siapa? Bapak Ali merupakan founder and chairman, Dari penemu dari Kalibatur. Oh gitu. Jadi ini benar-benar orang yang paham banget untuk masalah tur ke Korea Utara. Semua transaksi harus tunai. Tapi bukan berarti kita boleh menggunakan won Korea Utara. Justru kita sangat dilarang.